Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Hardiana, Jumriani, Musdalifah, Nur Amelia, dan Erin Pradina Fitri. Di sini kami akan membahas tentang efek Doppler. Baik, yang menjadi dasar pokok pada materi efek Doppler yang pertama sejarah, yang kedua pengertian, yang ketiga contoh soal, dan yang keempat penerapannya. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwa ketika kita di pinggir jalan, tiba-tiba sebuah mobil ambulans lewat, terdengar sirenenya yang mendekat dan menjauhi kita. Tanpa teman-teman sadari, ternyata fenomena tersebut merupakan efek Doppler. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah efek Doppler. Efek Doppler lahir pada tahun 1803 dan meninggal pada tahun 1853. Ia merupakan seorang pelajar Institut Politeknik Minang di Austria. Pada suatu ketika Doppler duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ada rombongan manusia yang lewat. Ia kemudian berpikir ada perbedaan suara mendekat dan menjauh. Ia akhirnya mencoba, akhirnya ia menemukan sebuah konsep yang dinamakan efek Doppler. Pada tanggal 25 Mei 1842, ia mengungkapkan temuannya pada sebuah forum besar yang bernama Bohemian Society of Science dengan menghubungkan dengan besaran-besaran fisika. Yang pertama, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Teman-teman bisa lihat secara lengkap di PPT. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pengertian efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi. Ada apa gerangan? Ketika sumber bunyi mendekat atau ambulans contohnya bergerak pada pendengar, yang terjadi adalah panjang gelombang tersebut semakin pendek. Akhirnya hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding terbalik sehingga frekuensinya semakin besar. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika bunyi tersebut menjauhi pendengar, yaitu panjang gelombang semakin besar sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin kecil. Persamaan efek Doppler. Fp sama dengan V kurang lebih Vp per V kurang lebih Vs dikali Fs. Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, satuannya Hertz. Fp sama dengan frekuensi yang didengar pengamat dengan satuan Hertz. V cepat rambat bunyi di udara biasanya 340 meter per sekon. Vp Fp kecepatan pengamat meter per sekon dengan Vs kecepatan sumber bunyi meter per sekon. Dengan yang harus diingat catatannya itu ketika pendengar mendekati maka nilainya akan positif kecepatan pendengarnya. Kebalikannya, pendengar menjauhi sumber maka kecepatan pendengar bernilai negatif. Langsung saja berbicara mengenai kecepatan sumber. Ketika kecepatan sumber atau sumber bergerak pada pendengaran, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Begitupun sebaliknya, ketika sumber bergerak menjauhi pendengaran, maka kecepatan sumber bernilai positif. Itulah yang dikatakan kesepakatan positif negatif pada efek Doppler. Selanjutnya, adapun dua peristiwa yang diamati Doppler. Yang pertama, pendengaran yang bergerak. Yang kedua, sumber yang bergerak dan pendengaran yang bergerak. Teman-teman bisa melihat persamaan kedua rumus tersebut pada slide ini. Efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik merupakan sumber bunyi yang bergerak dan mempunyai gelombang frekuensi cahaya dengan kecepatan masing-masing. Sekian. Nah, di sini saya akan membahas satu contoh soal tentang efek Doppler. A. Sebuah sirine mobil polisi memantau
memancarkan gelombang dengan frekuensi 300 Hz. Kelajuan bunyi di udara 340 meter per sekon. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah panjang gelombang dari gelombang itu jika sirine dalam keadaan diam dan jika sirine bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Yang kedua, hitunglah panjang gelombang di depan dan di belakang sirine tersebut. Ini adalah penyelesaian dan pembahasan dari contoh soal tersebut. Teman-teman dapat melihat dan memahaminya. Bismillah, saya Erin akan membahas materi terakhir tentang penerapan efek Doppler pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah aplikasi efek Doppler sebagai radar. Untuk menentukan sebuah kendaraan di jalan raya, sebuah mobil polisi dilengkapi dengan pemancar dan penerima gelombang bunyi. Yang kedua, radar polisi digunakan untuk memeriksa kendaraan ngebut mengendalikan efek Doppler. Ketiga, pada X-ray digunakan untuk mengetahui kondisi janin pada perut. Yang keempat, radar Doppler. Komputer dalam radar mengkonversi data elektronik pergeseran Doppler tentang gelombang radio. Dan yang terakhir, penghilang bom. Contoh booming sonic yang disebabkan supersonik pesawat bisa menyebabkan suara menyenangkan dan getaran tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.